Intervensi adalah istilah yang lumrah dalam dunia politik. Intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak, orang, golongan, negara, dan sebagainya. Dikutip dari merdeka.com, intervensi adalah salah satu istilah dalam dunia politik. Dilansir dari laman Oxford Bibliographies, intervensi dapat diartikan sebagai campur tangan suatu negara dalam urusan negara seperti politik, ekonomi, kesehatan, pemerintahan ataupun militer dari negara lain. Intervensi juga dapat dikatakan sebagai campur tangan negara diktator dalam urusan negara lain. Namun, intervensi juga dapat berupa turut campurnya suatu pihak untuk membantu penyelesaian masalah pihak lainnya. Intervensi tidak selalu mengarah pada konotasi negatif yang ingin mengambil keuntungan dalam perselisihan. Di bidang kesehatan, intervensi adalah bentuk campur tangan tenaga medis dalam menyelamatkan pasiennya. Pengertian intervensi sendiri sebenarnya ada banyak. Hal tersebut biasanya tergantung dengan bidang yang sedang dibicarakan. Menurut J.G. Starke, pengertian intervensi adalah suatu bentuk propaganda atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk mendorong terjadinya revolusi atau perang saudara di negara lain. Dr. Wiryono Prodojodikoro, pengertian intervensi adalah suatu campur tangan negara asing yang sifatnya menekan dengan alat kekerasan atau dengan ancaman melakukan kekerasan, apabila keinginannya tidak terpenuhi. Oppenheimer Lauterbach, pengertian intervensi adalah campur tangan sebuah negara secara diktator terhadap urusan dalam negara lain dengan tujuan utama untuk memelihara ataupun untuk mengubah kondisi, situasi, ataupun barang yang ada di negara tersebut. Kemudian jenis-jenis intervensi. Melansir dari laman SRD Law Notes, jenis intervensi dibedakan menjadi 3 berdasarkan jangkauannya, di antaranya, 1. Intervensi internal adalah campur tangan negara lain dalam perselisihan dalam negara lainnya. Intervensi internal dapat bertujuan untuk melindungi atau mendukung pemerintah yang sah, maupun mendukung kelompok pemberontak untuk menjatuhkan kekuasaan pemerintah. 2. Intervensi eksternal adalah campur tangan suatu negara pada konflik antar dua negara lainnya. Intervensi eksternal dapat bertujuan mendamaikan atau menyelesaikan konflik antar dua negara, maupun mendukung salah satu negara agar dapat menang dari negara lainnya. Tidak hanya antar negara, intervensi eksternal juga dapat terjadi pada hubungan multilateral, banyak negara. 3. Intervensi reprisal atau punitif adalah campur tangan suatu negara untuk membalaskan kerugian negara lain akibat konflik dengan negara lainnya. Intervensi reprisal biasanya dilakukan oleh negara yang lebih kuat pada negara lebih lemah yang telah menimbulkan kerugian pada negara lainnya. Tujuan intervensi, ikut campurnya suatu negara dalam konflik atau permasalahan negara lain tentu saja bertujuan untuk membantu permasalahan pihak terkait agar dapat selesai. Namun intervensi juga sebenarnya dapat bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari permasalahan orang lain. Dampak intervensi. Intervensi tentu memiliki dampak positif dan negatif bagi suatu negara, seperti 1. Dampak positif. Intervensi positif tentu adalah bentuk intervensi yang memiliki dampak positif bagi negara yang dicampuri urusannya. Misal intervensi negara Indonesia dalam mengakhiri perang Kamboja dan Vietnam, juga intervensi PBB untuk menjaga keamanan dan tidak adanya pelanggaran HAM di seluruh negara di dunia. 2. Dampak negatif. Selain itu, intervensi ternyata juga tak jarang justru menimbulkan dampak negatif bagi suatu negara yang dicampuri urusannya. Tak jarang, intervensi dilakukan oleh negara kuat untuk mendapatkan keuntungan dari negara yang lemah. Contoh intervensi yang berdampak negatif adalah masuknya Italia untuk membela Jerman melawan Inggris Raya pada Perang Dunia II yang memperparah peperangan. Wikipedia. Intervensi adalah sebuah istilah dalam dunia politik di mana ada negara yang mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan urusannya.
Ada pula definisi intervensi adalah campur tangan yang berlebihan dalam urusan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga negara yang melakukan intervensi sering dibenci oleh negara-negara lainnya. Contoh tindakan intervensi, mengirimkan prajurit suatu negara ke negara-negara yang bertikai yang jelas bukan urusannya. Melakukan embargo pada suatu negara yang dimusuhi oleh lembaga negara lainnya. Melakukan peperangan dengan cara blokade ke negara lainnya, padahal tidak ada sangkut pautnya sama sekali.